Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fatimah Aisyah Putri. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sifat cahaya. Tujuan dari praktikum yang akan kita pelajari ini adalah untuk mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Tonton videonya sampai habis ya. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketika kardus berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan membelok atau membengkok. Selanjutnya, cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga memuat pada sudut 45 derajat terhadap garis normal. Lalu, berkas datang 70 derajat, cahaya yang dipantulkan pada sudut 70 derajat pula. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat pula. Selanjutnya, coba kita amati sifat bayangan cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayang lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya. Tegak, ukurannya sama dengan benda terletak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya serta bergerak mengikuti benda. Selanjutnya, pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya, karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus, kelengkungan cermin cekung. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Selanjutnya, dengan bantuan lup terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan, seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melewati lup tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan.